dulu tentang al-mufradat al-lughawiyah, penjelasan kosakata. Di sini Allah Ta'ala berfirman, wadda katsirun min ahlil kitab. Wadda, senang, suka, menyukai kebanyakan orang-orang dari ahlul kitab. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum, jika seandainya mereka mampu membalikkan kalian, merubah kalian setelah datangnya keimanan, merubahnya menjadi orang-orang kafir. Hasadan min 'indi anfusihim, sebagai bentuk hasad mereka, dengki kebencian mereka, min 'indi anfusihim, yang berasal dari jiwa mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah datangnya, setelah jelasnya bagi mereka kebenaran. Fa'fu anhum fa'fu wasfahu. Hai Muhammad, hai orang-orang beriman, fa'fu, maafkanlah mereka, wasfahu, dan berlapang dadalah kalian. Fa'fu, maafkanlah oleh kalian terhadap mereka, wasfahu, dan berlapang dadalah kalian terhadap mereka, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha mampu terhadap setiap sesuatu. Nah, hasad di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, yaitu yang dimaksud dengan hasad dan min indi anfusihim. Hasad artinya tamanni zawali ni'matil ghairi. Itu hasud. Hasud artinya keinginan akan hilangnya nikmat orang lain. Itu namanya hasud atau iri atau dengki. Itu arti hasad. Fa'fu, hai Muhammad, hai orang-orang beriman, utrukuhum, arti fa'fu, tinggalkanlah mereka. Wal'afu tarkul iqabi ala dzambi, yang dimaksud fa'fu di sini yaitu tidak menghukum atas kesalahan orang lain atau kesalahan mereka. Wasfahu, a'ridu fala tujawizhum, a'ridu, berpalinglah dari mereka, fala tujawizhum, dan janganlah kalian meladeni mereka, ya, meladeni mereka. Fala tujawizhum, termasuk janganlah melampaui batas terhadap mereka. Wasabbu izalatu athari dzambi minan nafsi aw al-i'rad 'anil mudnib bi safhatil wajh. Yang dimaksud as-safh di sini, wasfahu, izalatu athari dzambi minan nafs, menghilangkan efek daripada kesalahan dari jiwa, atau al-i'rad 'anil mudnib, berpaling dari orang yang berbuat dosa, bi safhatil wajhi, dengan wajah yang ceria. Jadi as-safah itu bahasa kitanya lapang dada atau maafkan. Jadi kalau ada orang jahat, ada orang berbuat kesalahan kepada kita, orang yang berbuat salah itu kita biarkan, lalu kita pergi, tidak usah diladeni, tidak usah, bahasa Betawinya nggak usah diladenin, Pak Komjen, Pak Jenderal, lupa saya apa Komjen apa Tekjen, ya. Bisafhatil wajah, dengan wajah yang ceria. Wa huwa yashmal tarkal iqab wa tarkal lawm wa tadri. Yang dimaksud dengan as-safah ini adalah fa'fu wasfa'u hatta ya'tiya amrullah, hatta ya'tiya Allah bi amrih. Hai Muhammad, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kemudian as-safah itu juga meliputi atau mencakup tarkal iqab. Kita tidak usah menghukum,
kita tinggalkan hukuman atas orang yang berbuat kesalahan dosa tersebut, wa tarkal laum, kita enggak usah mencacinya, wa tadri, sama tidak usah menimpalinya, tidak usah kita berbicara dengan mereka, tinggalkan saja. Hatta ya'tiyallahu bi amrih ay nasruhu wa ma'amunatuhu, sampai datang kepada kalian pertolongan Allah dan bantuan Allah. Wa ma ya'maru fihim minal qital wal qatli, dan sampai datang perintah Allah untuk memerangi mereka. Wa huwa qatlu Bani Quraidah, yaitu memerangi orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah. Wa ijla'u Yahud Bani Nadir wa faradil jizyati alaihim. Kemudian umat Nabi Muhammad berserta Nabi Muhammad mampu mengalahkan orang-orang Yahudi Bani Nadir, sampai akhirnya Rasulullah minta kepada mereka yaitu bayar upeti. Nah, itulah yang dimaksud hatta ya'tiya Allahu bi amrih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu penjelasan kosakata. Sekarang penjelasan sababun nuzul ayat. Apa itu Pak sabab nuzul ayat? Di sini dijelaskan, dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan apa sebab nuzul ayat. Di sini dijelaskan sebab turunnya, yaitu kata Imam Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Ibnu Katsir dari Muhammad bin Ishaq mengatakan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, adalah Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir Ibnu Akhtab min asyaddi Yahud lil Arabi hasadan, termasuk pentolan orang yang Yahudi yang sangat benci, iri, dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Huyai bin Akhtab, Abu Yasir bin Akhtab. Ini adik kakak. Huyai anaknya si Akhtab dan Abu Yasir anaknya si Akhtab. Termasuk pentolan orang yang Yahudi Arab yang sangat membenci dan dengki kepada Rasulullah SAW, dikarenakan idhassahumullahu bi rasulihi, sebab di tengah Yahudi orang Arab Allah angkat Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Wa kana jahidaini fi raddin nasi 'anil Islam, dan dua pentolan orang yang Yahudi ini sangat kencang, bersungguh-sungguhnya sangat kencang untuk menarik orang Islam supaya kembali kafir. Kembali kafir. Coba. Mastata'a, sebisa mereka berdua. Maka turunlah ayat ini. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Sangat senang, sangat pengen kebanyakan orang Yahudi itu mengajak umat Nabi Muhammad, mengajak sahabat Nabi yang telah masuk Islam agar kembali menjadi orang kafir. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, sebagai bentuk hasad mereka yang berasal dalam jiwa dari diri mereka. Kenapa hasud? Sudah kita jelaskan kemarin sebelum-sebelumnya, karena Nabi Muhammad bukan berasal dari keturunan Yahudi, tapi dari keturunan Nabi Ismail jalurnya, lalu di atasnya Nabi Ibrahim dari Siti Hajar. Yang kita ketahui selama ini istrinya Nabi Ibrahim ada Siti Sarah, ada Siti Hajar. Siti Sarah belum punya anak, lalu Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar. Siti Hajar ini adalah seorang tawanan perang. Seorang tawanan lalu diberdekakan, dibebaskan dan dinikahkan oleh
Nabi Ibrahim. Nah, dari Siti Hajar inilah lahir anaknya Nabi Ibrahim yang namanya Ismail, yang lahirnya saat itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya, ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim hijrah ke Mekah membawa istrinya. Lalu disitulah ditinggalkan istrinya di sumur Zam-Zam yang sekarang. Lalu dipukul-pukulkanlah kakinya Nabi Ismail yang masih bayi karena kehausan. Dari kaki yang dipukul-pukul oleh Nabi Ismail yang masih bayi, muncratlah mata air Zam-Zam sampai sekarang. Itu kisahnya. Nah, dari Nabi Ismail inilah jalur Nabi Muhammad. Mereka pengennya dari jalur Sarah, bukan jalur Hajar. Sebab Hajar ini bekas tawanan perang yang bagi mereka adalah seorang budak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke. Nah, di sini sebab nuzulnya ayat itu begitu penjelasannya. Nah, adapun korelasi ayat ini dengan sebelumnya, apa kata Profesor Wahbah Zuhaili? Setelah Allah Subhanahu wa taala melarang pada ayat-ayat sebelumnya umat Islam mendengarkan nasihatnya orang Yahudi, dan Allah memerintahkan orang-orang Islam untuk menolak pandangan-pandangan orang-orang Yahudi, menerima pikiran-pikiran pendapat mereka. Zakarahuna wajhal illah. Di sini disebutkan oleh Allah kenapa sebabnya kita tidak boleh mendengarkan nasihatnya, masukannya, omongannya, pemikirannya orang-orang Yahudi. Tidak boleh sampai sekarang, tidak boleh. Ini berlaku sampai hari kiamat. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa larangan ini hanya ada di zaman Nabi Muhammad. Larangan ini sampai hari kiamat berlaku bagi Nabi Muhammad, bagi para sahabat Nabi, termasuk bagi kita pengikut Nabi Muhammad. Makanya di sini Profesor Wahbah Zuhaili menjelaskan sikap orang-orang Yahudi terhadap orang-orang beriman, bahwa sampai hari kiamat wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Ini yang harus kita taruh di otak benak kita. Jangan pernah berpikir, oh, Yahudi sekarang sudah berbeda dengan Yahudi zaman. Yahudi sekarang sudah bersahabat. Ayo kita terima Israel sebagai negara yang resmi. Pala lu peyang. Kalau bahasa Betawinya gitu, pala lu peyang. Ya, sampai hari kiamat sudah Allah jelaskan. Pada ayat yang lain kan bapak-bapak tahu semua, wala tarda'akal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hai Muhammad, lan tarda'akal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani enggak akan berdiam, enggak akan rela, enggak akan senang hatta tattabi'a millatahum, sehingga engkau wahai Muhammad mengikuti agama mereka. Itulah yang dibikin konsepnya oleh mereka. Hei Muhammad, hari ini gua sholat di tempat lo, besok lu sholat di tempat gua. Hari ini aku sholat di tempatmu, esok hari engkau sholat, aku sholat di tempatmu, dan begitu sebaliknya. Nah, itu dalam rangka untuk apa? Supaya Nabi Muhammad itu kendor. Maka jangan dikasih kendor. Maka turunlah qul ya ayyuhal kafir. Hai orang-orang kafir, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budu. Aku tak akan menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budu wala antum
abidu nama qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala ana abidu ma abadtum. Aku pun tak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi kalau ada ajaran-ajaran orang yang pengen memadukan supaya kita ini damai, Yahudi, Islam, bikinlah satu konsep Tuhan bersama, ini pikiran sesat. Di Pakistan, India, di zaman Aurangzeb, ya, bukan Aurangzeb, namanya Akbar, Raja Akbar namanya. Itu pernah dibikin konsep ad-dinul ilahi. Di zaman raja, namanya Raja Akbar, saya lupa nama lengkapnya, ada Akbarnya ujungnya. Di zaman India, Pakistan masih satu waktu itu, belum merdeka sekarang. Itu pernah membuat agama namanya ad-dinul ilahi. Sehingga orang India, orang Hindu, orang Islam punya satu agama yang menjadi agama kesepakatan di tengah-tengah mereka. Dibikinlah Tuhan yang bisa disembah oleh orang yang Hindu dan oleh orang Islam. Maka ini jawabannya. Setiap usaha untuk mendamaikan kita dengan orang-orang kafir, maka itu adalah aliran sesat. Sebab sudah jelas kuliah ayyuhal kafirun. Untuk urusan ibadah kita masing-masing, tapi untuk urusan interaksi sosial tidak apa-apa. Bertetangga silakan, berbisnis, berjualan silakan, tapi khusus untuk ibadah kamu, saya, itu kan. Sebagaimana di India juga ada namanya ajaran Sikh, tahu Sikh, yang rambutnya nggak pernah dicukur, panjang lalu dililitkan pakai sorban. Itu juga ajaran yang memadukan antara ajaran Hindu dengan Islam. Didirikan oleh Guru Nanak, namanya Guru Nanak. Banyak di India juga begitu. Kalau dulu ad-dinul ilahi di zaman Raja Akbar, tidak boleh kita menerima Tuhan kita, ya Tuhan saya, Tuhan kamu, Tuhan. Tidak boleh dibikin ini Tuhan bersama. Nah, demikian pula dengan orang-orang Yahudi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kenapa Allah larang kita berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, mendengarkan nasihat mereka, ide-ide gagasan pikiran mereka, Allah larang dan Allah haramkan kita mendengarkan nasihat mereka. Kenapa? Allah jelaskan pada ayat ini, itu ayat sebelumnya Allah larang. Nah sekarang ayat ini Allah jelaskan annahum yahsudunal muslimina ala ni'matil Islam wa tamannawna an yuhramu minha fahum la yaktafuna bi kufrihim bin nabi wal lahu wa naqdil muhud wa inna tamannawna an yartadal muslimuna an dinihim. Jadi mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir itu hasad kepada orang Islam atas nikmat Islam, dan mereka menginginkan kita ini tidak mendapatkan nikmat Islam, hilang nikmat Islam. Karenanya mereka tak cukup dengan kafir ingkar terhadap Nabi Muhammad dan melakukan siasat intrik terhadap Nabi Muhammad, tapi lebih dari itu mereka pengen kita semua menjadi orang murtad. Di dalam rangka orang Islam itu menjadi orang murtad. Dibikinlah tadi di India ad-dinul ilahi oleh Raja Akbar, supaya orang Islam itu nggak punya agama yang jelas lagi, jadi agamanya abu. Itu Pak. Itu maknanya ke sana. Walal tardu'an kal yahud walal nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah ini berlaku sampai hari kiamat.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang at-tafsir wal bayan, penjelasannya kata Profesor Wahbah Zuhaili, tamanna katsirun minal yahud wan nasara an yusriful muslimin an dinihim wa ay yu'awidu wa ay ya'udu kuffaran ba'da an kanu mu'minin. Banyak orang Yahudi dan Nasrani berangan-angan, bercita-cita, berusaha untuk memalingkan orang Islam dari agama mereka dan agar orang Islam itu kembali kepada kekafiran. Sekarang belum lama ini di medsos ada pesantren di Jawa, entah di mana itu. Nah, di situ ada patung Bunda Maria. Tapi di pesantren kita belajar Islam juga, tapi ada patung Bunda Marianya juga, ada begininya. Semua agama di situ ada. Ini aliran sesat. Aliran sesat. Tapi berkedok pesantren. Biar selamat dari kejaran pemerintah, dia bikin pesantren. Itu hanya kedok. Tapi isinya adalah mereka ingin bikin orang Islam pada kafir dan murtad. Belum lama ini dulu ada tahlilan di gereja, ya kan? Orang Islam tahlil di gereja. Nanti orang Islam baca tahlil di gereja, nanti orang Kristen adain misa di masjid Istiqlal. Haleluya, haleluya di Istiqlal. Nah, ini akan selalu ada, kapanpun akan selalu ada. Tapi sikap kita sudah jelas, haram umat Islam berinteraksi dengan orang kafir untuk urusan ibadah, haram. Sebab sudah lakum dinukum